Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan sebangsa tanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMK, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan pada kali ini channel kita ada pada video yang ke-258. 258 masih membahas pasal 473 ayat 2 huruf C. Masih tentang perkosaan. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video 255, 256, 257 itu sudah membahas perkosaan dan hal-hal yang disamakan dengan perkosaan. Dan kali ini kita akan membahas pasal 473 ayat 2 huruf C. Bagi yang baru bergabung silahkan ditonton video-video sebelumnya sehingga untuk pembahasan pasal 473 ini bisa dipahami dari awal atau juga termasuk dari video yang pertama sehingga bisa memahami KUHP baru. Bahwa pasal 473 ayat 2 huruf C KUHP baru berbunyi persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Jadi, kalau ada orang yang kondisinya pingsan atau tidak berdaya dan orang tersebut disetubui oleh si pelaku, maka pelaksanaan persetubuhan itu dianggap sama sebagai perkosaan. Dalam hal ini jelas karena tidak berdaya, tidak perlu ada keadaan ancaman, tidak perlu ada keadaan ancaman kekerasan, tidak perlu ada tindakan kekerasan. Ngapain juga ada ancaman kekerasan atau kekerasan? Wong ancaman kekerasan dan kekerasan itu kan untuk membuat orang tidak berdaya, untuk nurut, untuk tunduk terhadap pelaku. Nah ini pelaku korbannya sudah jelas posisinya sudah pingsan, nggak ngerti apa-apa, tidak sadarkan diri, atau tidak berdaya. Kalau memang bagi pelaku yang berniat jahat, ya tinggal aja melakukan pemerkosaan, sudah mudah. Nah untuk hal-hal seperti itu pun disamakan dengan pemerkosaan. Ilustrasinya seperti ini. Ada suatu kejadian misalnya orang yang naik gunung misalnya, naik gunung tinggi, kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada cowok, ada cewek lah. Kemudian karena mungkin saking capeknya, ada cewek yang pingsan di gunung, di hutan sepi. Udahlah, karena pada saat dia sadar nggak mau saya ajak berhubungan badan, ini mumpung dia pingsan, kalau bahasa Jawanya semaput, wah diperkosa sekalian. Kan sudah nggak bisa ngapa-ngapa, orang sudah pingsan semaput kok. Ya tinggal dilakukan saja, tidak perlu ancaman kekerasan. Ayo selesai, ya kan? Nah keadaan yang seperti inilah yang dimaksud di pasal 473 huruf C. Atau keadaan yang tidak berdaya. Keadaan yang tidak berdaya ya sebetulnya masih sadar, tidak. Kalau pingsan kan tidak sadar ya, tidak berdaya itu kan ya sudah lemas, lunglai gitu kan. Misalnya ada kebakaran, misalnya ada kebakaran apartemen atau ada kebakaran mall. Wah, di dalamnya itu kan penghuninya kan banyak cewek-cewek yang cantik gitu kan. Wah, karena sudah kena ngirup asap, kebakaran, takut dan sebagainya, wah sudah lunglai. Maka ditolonglah untuk dibawa ke rumah
sakit. Niatnya awalnya bagus, sakit ditolong, wah pelirak-pelirik sakit, wah kok situasi aman ini, cantik lagi kan, diperkosa. Nah kan dia dalam keadaan yang tidak berdaya, dan itu dianggap sebagai perkosaan. Ya saya sendiri sih belum pernah ya melihat atau mengetahui secara persis ada kejadian yang seperti ini gitu kan. Namun kalau untuk mengilustrasikan dan untuk mempermudah penjelasan atau memahami pasal 473 ayat 2 huruf C, di mana seseorang itu pingsan atau tidak berdaya, ilustrasinya dua contoh tadi seperti ini. Atau mungkin orang yang mabuk. Orang mabuk itu kan sudah tidak berdaya, tapi kan tidak pingsan. Kalau orang mabuk itu kan hanya ya bisa dikatakan sadar juga enggak, tapi yang jelas sudah tidak berdaya lah. Kalau orang mabuk itu kan jalan aja sudah sempoyongan begini. Bisa jadi kan awalnya bareng-bareng, party di mana kan, akhirnya dia yang cewek itu ngeflame, mabuk, nah, sudah ditubuhi. Itu dianggap sebagai pemerkosaan dan ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Dalam pasal ini, dalam ayat ini, bahwa apa yang mengakibatkan pingsan seseorang itu tidak disebutkan, tidak diatur, sehingga apapun keadaan, apapun kejadian yang mengakibatkan pingsan bisa saja. Yang penting akibatnya, posisinya, keadaannya adalah posisi pingsan. Posisi tidak berdaya yang mengakibatkan tidak berdaya ini tidak disebutkan. Apa karena apa? Ya saya tadi mencontohkan karena bencana kebakaran bisa jadi. Saya mencontohkan karena yang bersangkutan mabuk. Perempuan itu mabuk, perempuan itu naik gunung pingsan. Mengapa saya mencontohkannya kok perempuan? Lah pertanyaannya ya jelas perempuan. Lah bagaimana ada perempuan mau memperkosa laki-laki, kalau laki-lakinya pingsan dan tidak sadar, nggak bisa berdiri yuk diperkosa. Ya aneh lagi kan. Nah, namun juga bisa juga loh, karena pemerkosaan itu bisa jadi kepada laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan lewat depan, kalau laki-laki berarti lewat belakang, kan gitu kan. Oh ternyata bisa jadi. Jadi saya ralat yang depan itu. Bisa jadilah contohnya itu juga laki-laki. Oke, jadi tidak hanya perempuan gitu kan. Ya. Yang penting orang itu pingsan gitu. Oh terkait mas tadi yang depan belakang tadi, nanti ada ayatnya tersendiri yang mengatur. Semakin menarik pembahasan kita itu ya, perkosaan ini. Namun saya berharap tidak terjadi kasus-kasus perkosaan ini, karena kalau kasus perkosaan itu ya tekanan atau akibatnya itu terhadap korban adalah lahir dan batin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada bahasan pasal 473 ayat 2 huruf C. Dianggap sebagai perkosaan, persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Perkosaan bisa terjadi pada laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, atau perempuan terhadap laki. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya sampaikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton dan bergabung dengan SHMH. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.